Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tematik hari ini kita akan membahas mengenai kepadatan penduduk setiap provinsi di Indonesia. Nah, kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu daerah persatuan luas. Ya, jadi jumlah penduduknya itu disebut kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk di suatu daerah bisa dihitung dengan rumus kepadatan penduduk sama dengan jumlah total penduduk dibagi luas wilayahnya. Nah, jadi ini ya rumusnya kalau kita pengen tahu nih kepadatan penduduk yang ada di suatu wilayah itu gimana dan berapa. Jadi ini rumusnya jumlah total penduduk dibagi luas wilayahnya. Nah, peta kepadatan penduduk setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2015 itu seperti ini ya. Nih, yang kuning itu hanya 0 sampai 100 penduduknya. Ya, jadi masih sedikit. Ini pada tahun 2015 ya. Nah, kalau yang orange nih kepadatan penduduknya mencapai 101 sampai 500. Ini yang oranye ya. Termasuk NTT ini juga masuknya yang orange. Terus yang merah biasa ya. Merah terang nih, wilayah Jawa Timur dan Bali itu hanya 501 sampai 1000 penduduknya. Terus yang terakhir nih yang padat banget nih, daerah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah serta Yogyakarta itu mencapai lebih dari 1000. Nah, karena yang paling padat ya memang Pulau Jawa itu walaupun pulaunya kecil, tapi jumlah penduduknya itu lebih banyak dibandingkan pulau-pulau yang lain. Soalnya kenapa? Soalnya kan di Pulau Jawa itu kan ada ibu kota negara ya, dekat dengan Jakarta, di mana Jakarta itu merupakan pusat dari ekonomi. Jadi orang-orang dari luar Pulau Jawa pun banyak yang tinggal di dalam Pulau Jawa untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itulah sebabnya kenapa di Pulau Jawa itu penduduknya padat banget ya dibandingkan pulau-pulau yang lain seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, ini adalah daftar 5 provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Ini adalah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi. Lihat, semuanya yang ada di sini itu yang ada di Pulau Jawa semua kan ya. DKI Jakarta ada di Pulau Jawa, Jawa Barat di Pulau Jawa, Banten Pulau Jawa, DI Yogyakarta Pulau Jawa, dan Jawa Tengah juga Pulau Jawa. Dan pada tahun 2015 ini yang penduduknya paling padat itu ada di daerah Jawa Barat nih. Yang Jawa Barat itu lebih banyak ya dibandingkan dengan DKI Jakarta dan Banten. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena daerah Jawa Barat itu lebih luas dibandingkan dengan daerah Yogyakarta dan Banten. Jadi penduduknya otomatis lebih banyak ya dan lebih padat. Hebat banget ya, Pulau Jawa kecil-kecil tapi banyak banget yang di dalamnya. Ya, karena ada dari pulau-pulau lain, orang dari pulau-pulau lain yang datang ke Pulau Jawa untuk mencari nafkah, untuk menghidupi keluarganya, seperti itu. Nah, di sini ada video mengenai kependudukan di Indonesia. Kita simak yuk. Kita simak. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Jumlah penduduk di Indonesia sendiri pada sensus penduduk tahun 2010 menempati sekitar 35% penduduk di seluruh dunia. Kita tahu jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2010 menempati sekitar 35% penduduk di dunia, dan ini merupakan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara dan angkanya dari tahun ke tahun semakin
Diketahui menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan penduduk ialah warga negara asing dan Indonesia yang bertempat tinggal di negara Indonesia secara bersama-sama. Dinamika penduduk adalah suatu proses perubahan jumlah penduduk yang komposisinya dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dan jumlah penduduk adalah indikator penting suatu negara sebab dapat mengembangkan kegiatan ekonomi atau melimpahnya tenaga kerja. Namun Indonesia juga sebagai negara berkembang tidak lepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat. Jumlah penduduk Indonesia bertambah lebih dari 3 kali lipat, yaitu dari 73,3 juta jiwa menjadi 255,5 juta jiwa pada tahun 2015. Dan laju pertumbuhan sepanjang 7 dekade terakhir tidak merata. Pertumbuhan penduduk turun menjadi 1,44% per tahun dan kembali naik pada periode 2000 sampai 2010 menjadi 1,49%. Penduduk Indonesia tersebar menurut wilayah administrasi pada tahun 2010 adalah 33 provinsi, 497 kabupaten, 6.651 kecamatan, dan 77.126 kelurahan. Lalu persebaran penduduk Indonesia menurut pulau pada tahun 2000 dan 2010 menunjukkan 57,5% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Berdasarkan grafik diketahui, selain Jawa Timur dan Jawa Barat, DKI Jakarta sebagai ibu kota hanya menempati urutan kelima provinsi berpenduduk terbesar. Kepadatan penduduk sendiri adalah suatu ukuran menunjukkan berapa banyak jiwa atau penduduk yang tinggal dalam suatu kilometer persegi. Diketahui kepadatan penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 meningkat menjadi 124 juta jiwa dibandingkan sebelumnya pada tahun 2000 adalah 107 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduk sangat bervariasi antar provinsi. Provinsi dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah DKI Jakarta dan terendah adalah Papua Barat. DKI menempati 14.000 juta jiwa dan Papua hanya 8 juta jiwa. Selama 7 dekade setelah kemerdekaan, distribusi penduduk ternyata masih timpang. Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari daratan Indonesia dihuni oleh 57% penduduk, sedangkan NTT, Bali, Maluku yang luas wilayahnya 30% hanya dihuni oleh 8% penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebenarnya dapat memberikan dampak positif, yaitu menjadi unsur penting usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi, sedangkan dampak negatifnya dapat menimbulkan pengangguran, kerusakan lingkungan, dan tentunya kemiskinan. Intinya, pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan kemiskinan dan menurunnya kualitas sumber daya manusia yang menghambat perkembangan negara Indonesia. Nah, jadi itu ya video mengenai kependudukan di Indonesia. Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia, seperti yang tadi dijelaskan dalam video tersebut. Nah, hal ini menyebabkan munculnya ratusan ragam suku dan budaya, ya. Nah, meskipun demikian, lebih dari 10 jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh 2 suku terbesar. Nih, yang pertama adalah suku Jawa yang menempati 40% dari total populasi. Dan yang kedua adalah suku Sunda yang menempati 15% dari total populasi. Lihat di dua-duanya ini kan adanya di Pulau Jawa ya. Nah, keberagaman suku dan bangsa yang ada di Indonesia juga menimbulkan keberagaman agama ya. Jadi di Indonesia itu nggak semuanya beragama Islam ya, tapi ada yang beragama lain. Nah, supaya kalian tahu nih keberagaman agamanya Indonesia ada apa aja sih, kita simak yuk video yang akan Ustazah tayangkan. Ya, kita simak dengan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, masih bertemu dengan saya. Kali ini saya akan jelaskan tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Aman Saputra, saya
guru PPKN unit kerja dari SMP Sejahtera Palembang. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang keberagaman agama di Indonesia. Adapun materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pengertian keberagaman, 6 agama resmi di Indonesia, kitab suci, tempat ibadah, dan hari besar 6 agama di Indonesia. Tentu teman-teman sudah tahu dong ada berapa jumlah agama yang ada di Indonesia. Nah, sebelum itu kita akan belajar dulu tentang pengertian keberagaman. Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan. Kemudian, Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak hanya dikaruniai keberagaman sumber daya alam yang melimpah saja, tapi juga keragaman suku, agama, ras, bahasa, dan juga budaya. Lalu, keberagaman bangsa Indonesia ini terbentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan karakteristik sendiri pada aspek sosial dan juga budaya.